Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan. Pada video kali ini di platform kali ini akan dijelaskan mengenai em, penyelesaian persamaan diferensial ya teman-teman. Jadi mainly pada platform sesi kali ini kita akan review lagi, kita akan mengingat lagi dan mencoba mengaplikasikan em, materi-materi yang telah kita pelajari terkait dengan persamaan diferensial. Ya ini ada apa aja nih? Ada Runge-Kutta, ada Runge-Kutta shooting, ada FDA, dan ada methods of line atau biasa disingkat MOL ya teman-teman yang akan dipelajari minggu depan ya. Oke, pertama-tama kita coba recall lagi nih ingatan kita tentang metode Runge-Kutta, di mana metode Runge-Kutta itu metode paling terkemuka nih untuk penyelesaian persamaan diferensial, di mana metode ini berfokus pada menghitung nilai suatu persamaan diferensial, in this case itu dilambangkan sebagai Y ya. Jadi nilai Y yang selanjutnya YI plus 1 itu dihitung dari YI atau Y sebelumnya dengan menambahkan Y itu dengan parameter yang diestimasikan sebagai K1, K2, K3, dan K4. Nah, apa itu K1, K2, K3, dan K4? Dan aku yakin teman-teman sudah um, hafal atau bahkan sudah sangat-sangat terbiasa untuk metode Runge-Kutta ini. Ya, ini ada K1 yang merupakan f, x, y, y, atau bisa dikatakan ini adalah persamaan diferensialnya yang diinput nilai x sebelumnya. Nah, kemudian ada K2 dengan penambahan setengah dx, setengah K1 dx, dan seterusnya sampai K4 yang seperti ini. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, Runge-Kutta itu mengestimasi nilai-nilai dari sebuah titik pada persamaan diferensial menggunakan nilai pada titik sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ngitung Runge-Kutta itu harus dari nilai sebelumnya seperti ini. Ini kan bentuk I plus 1 sama I ya. Nah, dalam beberapa penggunaan, khususnya yang diajar Pak Jonas, itu biasanya menggunakan I dan I-1. Seperti ini teman-teman. Yaitu YRKI sama dengan YRKI min 1, terus ini K1, 2K2, 2K3 plus K4 dikali DX per 6 ya. Jadi seperti itu. Dan sebelumnya kita harus bikin wadah kosong dulu. Untuk apa? Untuk mengisi untuk menampung, bukan mengisi ya, untuk menampung nilai hasil estimasi ini, ya. Ini K1 dari DF-nya. Jadi seperti itu untuk Runge-Kutta. Tapi kelemahan dari Runge-Kutta itu cuma bisa menyelesaikan dengan metode, bukan dengan metode ya, menyelesaikan untuk persamaan diferensial yang dia itu memiliki nilai awal atau initial condition. Jadi harus ada titik nolnya dulu. Dan baru titik nol itu digunakan untuk menghitung titik pertama, titik kedua, ketiga, dan seterusnya sampai titik N ini. Nah, jadi misalnya ini range-nya kan dari 1 sampai N. Nah, 1 ini kalau dikurang 1 kan 0, berarti expand yang ke 0 dan YRK yang ke 0, teman-teman. Nah, habis itu YRK yang ke 1 dihitung dari YRK yang ke 0 ditambah K1, 2K2, 2K3, K4 dikali DX per 0. Seperti itu. Nah, ada bentuk lain yang menggunakan 0 sampai N-1 yang dia bentuk normalnya I plus 1 terus I. Jadi kayak ini teman-teman. Jadi ini kan maksudnya Y0 plus 1. Y0 plus 1 kan 1 dan YRKI itu kan Y0. Jadi Y1 itu sama dengan Y0 tambah K1, K2, K2, 2K3, K4 dikali ini DX ya, DX per 6. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana jika ada kasus di mana dia itu boundary value problem, ada IC-nya, maka kita harus menambahkan secant untuk menebak nilai awal dari kondisi akhir. Maksudnya gimana? Kita harus menyelaraskan si Y-1 ini, hasil akhir dari RK ini, dengan dengan Y-res. Ini harusnya bukan Y-res, ini berbeda ya, tapi dengan Y0-nya. Sorry, di Y akhirnya. Jadi ini salah teman-teman, nanti aku revisi. Jadi ini Y targetnya, berarti Y calculated dikurangi Y target, di mana itu adalah kondisi akhir atau BC-nya.
Jadi dihitung dulu, terus baru baru hasil yang terakhir, titik terakhir itu dikurangi Y res. Seperti itu teman-teman. Nah baru dimasukkan ke secant seperti biasa ya, seperti ini ya. Gampang lah ya. Nah ini kebetulan harusnya ini aku revisi nanti, ini masih ada kesalahan untuk syutingnya. Jadi itu untuk Runge-Kutta dan Runge-Kutta shooting. Terus ada cara lain nggak untuk menyelesaikan BVP? Ada, itu pakai FDA bisa dengan diskretisasi. Nah FDA itu juga bisa digunakan untuk istilahnya menyelesaikan persamaan diferensial parsial, teman-teman. Nah, dari Runge-Kutta ini itu sebenarnya udah cukup untuk menyelesaikan berbagai PD. Cuman kalau kita mau agak rumit dikit itu bisa pakai FDA ya. Nah, apa itu FDA? Jadi FDA itu merupakan finite difference approximation method ya akronimnya untuk menyelesaikan persamaan diferensial melalui estimasi menggunakan pendekatan diferensiasi numerik. Jadi kalau dulu teman-teman di week 1 itu ada metode sentral, forward, backward, itu sama aja kayak itu. Tapi bedanya apa di sini? Di sini itu yang dipakai lebih sering adalah second order error, di mana dia lebih akurat. Ini adalah sentral, ini adalah backward, ini adalah forward. Dan juga ada untuk second order differential equation atau yang biasanya itu kayak gini loh, yang do kuadrat do kuadrat x per dt kuadrat misalnya. Nah itu pakainya yang ini, yang second order DE. Kapan sih kita pakai forward, kapan kita pakai backward, kapan kita pakai sentral? Nah visualisasinya seperti ini teman-teman. Kita coba buka spreadsheet ya. Wah nggak bisa nih. Kita pakai spreadsheet ya. Nah, FDA itu makanya seperti ini. Ini misalnya kita punya matriks ya. Kita punya matriks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan terakhir 10 misalnya. Kita itu biasanya punya dua nilai nih. Di sini itu nilai IC dan di sini itu nilai BC. Biasanya kan nggak hanya angka pasti ya, tapi juga bentuknya turunan juga persamaan diferensial. Nah, kalau kamu di posisi awal, kalau kamu pakai sentral itu nggak bisa. Kamu nggak bisa nanya ke sini kan, orang ke sini aja kosong. Maka di sini kita harus pakai forward, ya kan? Kalau kamu di sini, kamu nggak bisa pakai nanya ke sini, nggak bisa pakai sentral. Kamu nggak bisa nanya di posisi ini nih. Kamu nggak bisa nanya di posisi ini. Maka kamu pakai backward. Nah baru di tengahnya baru bisa pakai pendekatan sentral. Nah seperti ini teman-teman. Visualisasi dari penggunaan FDA itu. Jadi seperti itu. Nah kalau nempatin di matriksnya gimana? Kalau nempatin di matriks, kita balik ya. Itu seperti ini. Ini itu pakai forward. Jadi A 1,1 A 0,0 0,1 0,1 0,2 ini akan dikalikan dengan ini T0 T1 T2 ini menghasilkan 0 T1 T2. Begitu pula dan seterusnya yang sentral ini akan dikalikan dengan ini di matriks ini menjadi ini. Dan yang terakhir pakai backward ini dikalikan lagi sama matriks ini. Berarti kan ini dikali ini dikali ini hasilnya ini kan. Nah, setelah itu kita bisa mengestimasikan nilainya dengan np.linalg.solve ya teman-teman. Jadi nanti ketemu hasilnya. Oke, seperti itu untuk FDA. Tapi FDA ini considered sangat rumit dan sangat handy, sangat menggunakan banyak ketikan gitu loh. Karena kita harus masukin matriksnya satu-satu. Jadi kita nggak simple gitu loh, men. Jadi FDA ini metode yang powerful tapi cukup melelahkan dan perlu ketelitian sangat tinggi untuk memasukkan matriks. Makanya ada metode lain. Ada metode lain itu adalah methods of line atau MOL. Yaitu dia
berfokus pada mengubah persamaan diferensial parsial menjadi persamaan diferensial ordiner. Biasanya yang diubah itu yang orde 2. Jadi didiskretisasi ya teman-teman. Didiskretisasi sehingga dia itu menjadi persamaan ordiner baru diselesaikan dengan runge kota kayak biasanya. Dan itu lebih simple teman-teman. Kita tinggal ngubah bikin matriksnya itu tinggal kayak FDA tapi kita for loop kayak runge kota. Jadi itu lebih simple, lebih efisien dan lebih hemat waktu. Namun perlu diingat kalau rasio dari dua variabel, misal dx per dt itu harus cukup besar untuk memperoleh hasil yang bagus. Kalau dia cukup kecil atau nggak bagus, dia nggak smooth teman-teman. Hasilnya akan merah membanteng. Jadi methods offline ini bakal lebih perlu tuning atau penyesuaian titik-titik data. Jadi seperti itu untuk overview materi. Ini nanti ada case, ada 3 case, kita akan kerjakan bareng-bareng di video selanjutnya. Kita sholat maghrib dulu ya teman-teman.